Salam jumpa lagi bersama saya Joe di channel BUD Nagekeo, channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan mempelajari cara pembuatan SPP dan SPM LS modal pada SIPD. Ya, sampel yang kita gunakan kali ini adalah pembayaran belanja modal pengadaan di bawah 50 juta. Ya, beberapa persyaratan pembayaran terhadap pengadaan barang dan jasa dengan rentan nilai dari 10 sampai dengan 50 juta adalah yang pertama adanya kwitansi, kemudian kita lengkapi juga dengan berita acara serah terima barang, dan juga data dukung berupa ID billing pajak, PPN, dan juga PPH terhadap pengadaan barang dan jasa. Ya, sebelum kita lanjut pada proses pembuatan SPP, ada satu hal yang harus kita koreksi, yaitu pembuatan daftar rekanan atas nama perusahaan. Ya, data rekanan atas nama perusahaan diinti sebagai berikut. Yang pertama, kita memasukkan nomor urut dari daftar rekanan. Kemudian untuk jenis rekanan kita pilih perusahaan. Seperti biasa kita memasukkan nomor induk kependudukan dari direkturnya, kemudian diikuti dengan NPWP perusahaan. Ya, koreksi terhadap daftar rekanan yang kami sampaikan sebelumnya itu terdapat pada nama rekanan. Pada field nama rekanan itu terdiri atas nama diikuti dengan jabatan pada perusahaan terkait. Konkretnya di sini nama garing Direktur CV Era Cipta Raya. Ya, data rekanan seperti ini nanti akan secara lengkap ditampilkan pada SP2D sehingga tidak menyulitkan kita pada saat melakukan CMS ataupun pada teler. Ya, kemudian untuk informasi data rekanan yang lain pada field yang lain itu masih sama seperti tutorial yang kami sampaikan sebelumnya tentang penginputan daftar rekanan. Jadi sekali lagi kami meminta atensi kita semua untuk bisa membuat data rekanan seperti petunjuk yang sudah kami sampaikan. Oke, untuk membuat SPP LS modal kita login dengan user login bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian kita ke menu penata usaha pengeluaran. Selanjutnya kita pilih pada pembuatan SPP. Ya, kita sudah masuk pada dashboard dari pembuatan SPP. Di sini kita pilih langsung. Lalu kita pilih pada plus buat SPP. Kemudian kita pilih pada SPP LS. Ya, kita pilih tanggal. Selanjutnya kita isi dengan nama dari PPTK. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi keterangan dari pengajuan SPP. Pada keterangan ini kita masukkan secara lengkap tujuan pembayarannya, dilengkapi dengan uraian dari dokumen-dokumen data dukung dan juga data sumber. Di sini kita wajib memasukkan nomor kwitansi dan juga nomor BAST pada uraian pembayaran, dilengkapi atau diakhiri dengan kode rencana umum pengadaan.
Ya, selanjutnya kita insert SPD-nya, kita pilih pada plus, pilih SPD, kemudian kita tagging pada SPD yang memuat kegiatan dan subkegiatan dimaksud. Kemudian kita pilih pada drop down list, kita pilih pada kegiatan, kemudian diikuti dengan drop down list pada subkegiatan, sampai dengan ditampilkan subrincian objek belanja. Ya, next kita mengganti angka default dari SPD dengan total bruto tagihan SPP. Ya, sebelum kita menyimpan, kita pastikan dulu data tagihan ini sudah sesuai dengan data sumber dari kwitansi pembayaran. Kemudian jika sudah benar, selanjutnya kita pilih pada tombol simpan. Ya, data berhasil disimpan. Kita bisa melakukan print preview dari SPP ini, kemudian kita cetak untuk disahkan oleh pejabat terkait yang ada di dalamnya. Ya, pada print out SPP ini kita masih punya kesempatan untuk mengecek kembali tampilan SPP kita. Kita bisa memastikan lagi nama kegiatan, subkegiatan, dan juga jumlah yang diajukan, kemudian data nama pejabat yang ada di dalam SPP ini. Jika memang sudah benar, baru kita lakukan pencetakan SPP ini. Ya, tahap selanjutnya berturut-turut pembuatan SPTJM SPP dari user login pengguna anggaran, kemudian verifikasi SPP dari user login pejabat penata usaha keuangan atau PPK. Ya, oke, setelah SPP diverifikasi oleh PPK, selanjutnya adalah tahapan pembuatan SPM. Dari menu peraturan pengeluaran kita ke submenu pembuatan SPM. Ya, kita masuk ke dashboard dari pembuatan SPM.
kita pilih pada pembuatan SPM LS. Kemudian sudah tampil antrian SPP yang sudah diverifikasi, kita pilih pada plus buat SPM LS. Di sini kita masukkan dengan tanggal. Kemudian untuk pilihan menggunakan data rekanan kita pilih ya. Ya, kita insert data rekanan yang sudah kita buat atau kita revisi tadi ya. Ya. Ini data rekanannya. Peruntukannya ini lengkap dari nama sampai dengan jabatan. Sudah lengkap. Kemudian kita bisa mengecek lagi nama bank, nomor rekening, NPWP, dan juga keterangan lainnya. Ya, di sini ada tombol cek rekening. Jika rekening belum dicek, maka tombol simpan akan dalam keadaan nonaktif. Jadi fungsi dari tombol cek rekening ini untuk kita mengecek kebenaran rekening yang sudah diinput pada data rekanan. Ya, kita klik pada tombol cek rekening untuk proses pengecekan rekening rekanan. Ya, cek rekening sukses. Selanjutnya kita bisa meneruskan proses pembuatan SPM ini, yaitu masih ada detail pajak ya. Ya, kita klik pada tombol detailkan untuk melihat detail pilihan pajak terhadap belanja yang kita ajukan ini. Ya, terhadap belanja kena pajak ini kita pilih pada tambah pajak. Ya, untuk jenis pajak yang pertama adalah PPN dengan tarif kita pilih saja lainnya. Ya, karena besar tarif tidak persis 10%, ini melalui perhitungan. Jadi kita pilih lainnya, kemudian kita kopikan jumlah pajak yang telah dibilling. Kita pindahkan ke field besaran pajak. Kemudian kita perhatikan angka kode ID billingnya. Jadi kita kopikan. Kemudian kita paste ke field dari ID billing ya. Kita paste. Oke, untuk PPN lengkap. Selanjutnya untuk pajak PPH. Untuk menginsert pajak PPH kita pilih pada tombol tambah pajak lagi yang sebelah bawahnya. Ya, kita klik. Kemudian jenis pajaknya kita pilih PPH 22, tarifnya juga lainnya. Ya, sumber data pajak dari ID billing tentunya ID PPH. Di sini kita kopikan angka PPH 22-nya, kemudian kita pastekan ke field dari jumlah pajak. Kemudian untuk ID billing kita kopikan ID billing dari ID billing yang sudah kita buat. Kemudian kita pastekan ke field ID billing pada isi PD. Ya, ini untuk insert pajak PPN dan PPH sudah selesai. Kita bisa mengecek lagi kebenaran SPM. Jika sudah benar kita pilih pada tombol plus simpan. Ya, SPM berhasil disimpan. Ya, selanjutnya kita bisa membuat printout dari SPM ini. Kita pilih pada SPM yang sudah dibuat. Ya, next kita pilih pada icon printer warna biru untuk printout SPM-nya. Ya, SPM sudah tampil. Di sini kita bisa melihat lagi kelengkapan atau data yang ditampilkan pada SPM ini, seperti jumlah yang diminta, jumlah yang dibayarkan, potongan pajak. Ya, untuk data nama penerima di sini ditampilkan secara lengkap mulai dari nama dan juga jabatannya pada perusahaan yang sesuai dengan spesimen bank. Ya, kembali kami tegaskan bahwa pembuatan data rekanan harus seperti petunjuk kita di awal ya, supaya data nama penerimanya ditampilkan lengkap seperti ini. Ya, jika dipastikan data SPM ini sudah benar, selanjutnya kita bisa mencetak SPM ini untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran. Ya, next SPM ini kita close, kemudian kita pilih pada icon printer warna hijau. Ini untuk membuat printout pernyataan verifikasi PPK. Ya, jika belanja modal LS di atas 50 juta itu diverifikasi oleh PBC, maka belanja modal LS dengan rentan antara 10 sampai dengan 50 juta diverifikasi oleh PPK. Sejatinya belanja modal di bawah 50 juta bisa dieksekusi dengan menggunakan UP atau GU. Tapi ini kembali lagi kepada kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah ya.
Ya, sedangkan untuk nilai di atas 50 juta wajib hukumnya pakai LS ataupun dengan mekanisme swakelola yang diatur pada ketentuan pengadaan barang dan jasa atau Perlem LKPP. Ya, kita sudah masuk pada tahap akhir dari pengajuan SPP LS modal. Di sini kita masuk pada tahap pembuatan SPTJM SPM oleh pengguna anggaran. Ya, SPTJM SPM menjadi sajian pamungkas dari tutorial kita kali ini. Saya Joe dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.